Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami. Kami dari kelompok 8, kelas analisis investasi dan pasar modal EAB. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait return dan risiko aktiva tunggal. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Felicia Agnes Selina dengan 3 NIM terakhir 091. Lalu ada Vigo Ramanata dengan 3 NIM terakhir 125. Lalu ada Tasya PR Siatong dengan 3 NIM terakhir 139, lalu ada April Putri Salma dengan 3 NIM terakhir 310, dan ada Fernanda Vita dengan 3 NIM terakhir 327. Nah, untuk materi pertama, apa itu resiko? Resiko merupakan keadaan ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian ataupun keuntungan. Nah, sedangkan return itu adalah perubahan harga atas sebuah aset atau investasi dalam jangka waktu tertentu. Nah, return dan risiko aktiva tunggal itu dapat didapat saat berinvestasi pada satu jenis saham saja. Contohnya, kita berinvestasi hanya pada saham perusahaan PGAS. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Izin melanjutkan dari yang teman saya sampaikan barusan. Hari ini saya akan membahas tentang hubungan risiko dan return pada investasi. Jika kita sebagai investor pasti ingin meminimalisir risiko dan memperbesar return kita dalam berinvestasi. Tapi itu kan tidak mudah karena hubungan risiko dan return ini sama-sama satu arah, yang berarti kayak semakin tinggi risiko yang didapat dalam berinvestasi, semakin tinggi juga return yang ditawarkan. Begitu pula sebaliknya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita masuk ke return, di mana return ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama absolut, relatif, dan ekspektasi. Nah, apa yang dimaksud dengan absolut? Absolut yaitu mengukur keuntungan atau kerugian tanpa membandingkan dengan aset lain, dengan rumus yaitu harga jual dikurang harga beli. Atau return absolut ini biasanya disebut dengan return capital gain or loss. Lalu return relatif. Nah, return relatif ini yaitu melihat perubahan nilai aset secara proporsional terhadap harga awalnya dengan rumus atau cara menghitungnya yaitu dengan harga saham hari ini dikurang harga saham kemarin dibagi dengan harga saham kemarin. Lalu ada return ekspektasi, yang dimana return ini merupakan perkiraan rata-rata return di masa depan atau bersifat proyeksi, di mana belum tentu sesuai dengan realita yang kita inginkan. Rumusnya itu sigma probabilitas dikali return relatif. Selanjutnya saya akan membahas terkait rumus dari risiko. Nah, risiko ini di sini tuh dilambangkan dengan standar deviasi sama dengan akar dari sigma PI dikali RI dikurang E dikali R pangkat 2 dibagi N kurang 1, di mana standar deviasi ini mengukur besarnya risiko atau volatilitas return. Lalu simbol sigma ini menyatakan jumlah total atau penjumlahan dari semua nilai. PI ini probabilitas dari kejadian ketiga. Lalu RI return aktual pada skenario ketiganya, yaitu keuntungan atau kerugian yang terjadi dalam skenario tertentu. Lalu ER ini return ekspektasi, yaitu rata-rata return yang diharapkan. Lalu N-1 atau N-1 ini derajat kebebasan, digunakan dalam perhitungan sampel agar estimasi lebih akurat. Nah, hasilnya itu kalau misalnya standar deviasinya itu besar, maka investasi itu berisiko tinggi atau lebih fluktuatif. Sedangkan jika standar deviasinya itu kecil, maka investasinya lebih stabil. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya adalah contoh
Jadi di sini tuh Butet ini berinvestasi dalam saham ABCD. Setelah yang meneliti, Butet menemukan 3 kemungkinan skenario yang bisa terjadi di pasar dalam setahun beserta probabilitas dan return masing-masing. Skenario pertama itu pasar naik dengan return 20% dan probabilitas 40%. Lalu yang kedua itu pasar stabil dengan return 10% dan probabilitas 50%. Lalu yang ketiga itu pasar turun dengan return negatif 5% dan probabilitas 10%. Yang pertama itu menghitung return ekspektasi dengan rumus return ekspektasi sama dengan jumlah dari probabilitas setiap skenario dikali return skenario tersebut. Jadi di sini itu return ekspektasi sama dengan 40% dikali 20% ditambah 50% dikali 10% ditambah 10% dikali negatif 5%. Hasil akhirnya adalah 12,5%. Lalu yang kedua itu menghitung risiko atau standar deviasi dengan rumus standar deviasi sama dengan akar dari jumlah probabilitas dikali selisih return dengan return ekspektasi kuadrat dibagi jumlah skenario dikurangi 1. Di sini itu standar deviasi sama dengan 40% dikali selisih 20 dan 12,5 kuadrat ditambah 50% dikali selisih 10 dan 12,5 kuadrat ditambah 10% dikali selisih negatif 5 dan 12,5 kuadrat lalu dibagi 2. Lalu di sini itu hasil akhirnya adalah 5,3%. Kesimpulannya, investasi ini memiliki return ekspektasi 12,5% dengan resiko 5,3%.